Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la rabba siwahu wa la ma'buda ghairuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Shadaqallahul azim. Segala puji beserta syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya dalam kehidupan kita. Nasihat seorang ulama besar pada masa Presiden Soekarno, yaitu Buya Hamka. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, mengapa manusia susah mencapai bahagia? Mengapa kita sulit untuk menggapai bahagia? Kata Buya Hamka, karena merindukan sesuatu yang tidak mampu dimiliki. Jadi mengapa kita susah bahagia? Karena merindukan sesuatu yang tidak mampu untuk dimiliki. Misalnya kita cuma mampu tipe rumah kita kecil, tipe 45. Lalu hari-hari kita merindukan tipe 70, maka itu tidak akan pernah bahagia karena di luar kemampuan kita. Berarti sebaliknya, orang yang bahagia adalah orang yang pandai menghargai dan mensyukuri apa yang telah dimiliki. Jadi yang sudah kita punyai sekarang, syukurilah. Sering-sering lisan membaca alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi yang mulia, kekasih Allah, manusia agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan Allah, pesan Rasulullah di dalam hadis ditulis dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Suatu hari Rasulullah berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Aliyu, wahai Ali, lamma khalaqallahul jannah, tatkala Allah menciptakan syurga. Lamma khalaqallahul jannah, tatkala Allah menciptakan syurga. Faqalat, maka syurga berkata, syurga ngomong dengan Allah. Faqalat, ya Rabbi, wahai ya Allah Tuhanku, lima khalaqtani, ay liman khalaqtani. Makna lima di situ liman. Kalau lima untuk apa? Tapi dimaknakan lima itu liman, untuk siapa?
Wahai Allah Tuhanku, saya ini untuk siapa? Engkau telah menciptakan diriku, engkau peruntukkan untuk siapa? Qala, Allah menjawab. Allah berkata, likulli sakhiyin wa taqiyyin. Wahai syurga, kamu diciptakan Allah untuk setiap orang yang dermawan dan setiap orang yang bertakwa. Jadi jamaah Jumat, seluas langit dan bumi syurga itu hanya dihuni oleh dua golongan, yaitu golongan yang dermawan, sakha, dan golongan yang bertakwa, taqwa. Faqalat, maka syurga berkata lagi, ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, raditu, aku ridha, aku terima ya Allah dua golongan ini yang akan menghuni diriku. Walamma khalaqallahu an-nar, dan tatkala Allah menciptakan neraka, faqalat, neraka juga ngomong, neraka juga berbicara dengan Allah. Ya Rabbi, wahai Allah Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapa aku diciptakan? Jadi neraka juga ngomong sama Allah, ya Allah, saya ini untuk siapa? Qala, Allah menjawab, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Wahai neraka, kamu itu diciptakan untuk setiap orang yang bakhil, kriyen, wa mutakabbirin, dan untuk orang yang sombong. Jadi walaupun ini orang ahli ibadah, ahli masjid, ahli qiraat, ahli jamaah, ahli tahajud, tapi kalau hari-hari bakhil, hari-hari angkuh, takabur, sombong, neraka tempatnya. Faqalat, maka neraka juga berkata lagi, ya Rabbi, wahai ya Allah Tuhanku, ana lahuma, aku ridho keduanya. Jadi jamaah sekalian, syurga seluas langit dan bumi merindukan orang yang dermawan, merindukan orang yang bertakwa. Neraka merindukan orang yang bakhil dan orang yang takabur. Bukti sejarah dan dicantumkan dalam Al-Quran, iblis yang awalnya berada dalam syurga, tapi takabur, tidak mau melakukan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, dikeluarkan dari syurga, masuk dalam neraka. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kita baru saja menyelesaikan ibadah di bulan Zulhijjah ini, yaitu ibadah kurban. Ibadah kurban adalah yang kita lakukan ini sebagai bukti kepada Allah kita orang yang dermawan. Rela harta kita keluarkan atas perintah Allah untuk berkurban. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Rasulullah mengatakan, inna awwala man sakha, sesungguhnya orang yang pertama dermawan. Inna awwala man sakha, sesungguhnya orang yang pertama dermawan, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi orang yang pertama dermawan itu Nabi Allah Ibrahim. Bahkan tidak hanya rela berkorban harta tercinta yang sekian lama dinantikan ketika dititipkan Allah, harus rela demi pada perintah Allah.
Tetapi hal-hal kecil pun beliau tidak pernah pelit. Di tangan beliau ada berupa makanan, dan beliau tidak bisa telan makan sendiri bila tidak ada orang yang menemani beliau makan. Begitu tingkat kedermawanan beliau. Rela menempuh berkilo-kilometer hanya untuk mencari teman untuk semeja makan, baru bisa telan. Itu akhlak Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi berkata, inna awwala man sakha Ibrahim alaihi salatu wassalam. Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan definisi apa itu dermawan. Kata Imamul Ghazali, badlul mali mimma a'taqallahu ta'ala. Dermawan itu menyerahkan harta dari apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Ada sambungannya lagi, dengan tidak mengharapkan imbalan atau balasan dan tidak boros. Itu definisi dermawan. Jadi dermawan itu menyerahkan harta yang Allah titipkan kepada kita pada jalan kebaikan dengan tidak berharap balasan pada orang yang kita berikan, dan tidak juga jor-joran atau boros. Itu definisi dermawan. Di dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah. Di situ salah satu sifat dermawan memberi makan kepada orang lain atau traktir. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, semata-mata karena Allah, la nuridu minkum jazaa, dan kami tidak mengharapkan balasan dari kalian. Nuridu minkum, jadi apa yang kami berikan itu kami nggak mengharapkan balasan. Wala syukura, dan tidak pula menunggu ucapan terima kasih. Jadi orang yang memberi sesuatu ada harapan balasan, itu belum tergolong dermawan. Orang memberikan sesuatu menanti ucapan terima kasih, bahkan memaksa untuk diucapkan, itu belum dermawan. Jadi teori dermawan itu tidak mengharapkan balasan, tidak menunggu ucapan terima kasih. Kita sering mengancam orang setelah kita beri. Sudah nggak kamu balas, terima kasih nggak bisa kamu ucapkan. Ancam. Padahal nggak perlu menunggu balasan, nggak perlu menunggu ucapan terima kasih. Karena itu jamaah sekalian berbahagia, amal yang sudah kita lakukan semoga dibersihkan hati oleh Allah. Di dalam Al-Quran saya baca di awal tadi, khatib bacakan tadi di awal khutbah, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak dan harta hari kiamat nggak bermanfaat lagi. Yang bermanfaat pada hari kiamat yang dihitung, yang dilihat, yang ditimbang oleh Allah Ta'ala pada keikhlasan, pada hati yang bersih ketika kita memberikan harta kita kepada orang lain, salah satunya dalam bentuk kurban kita. Semoga yang kita lakukan di tahun ini Allah terima dengan hati yang ikhlas, menjadi kendaraan kita di hari kiamat nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.